Bab 6. Pelapisan-pelapisan sosial. Stratifikasi sosial. A. Pembatasan pengertian. Selama dalam suatu masyarakat ada suatu yang dihargai, dan setiap masyarakat pasti mempunyai sesuatu yang dihargainya, maka hal itu akan menjadi bibit yang dapat menumbuhkan adanya sistem berlapis-lapis dalam masyarakat itu. Barang sesuatu yang dihargai di dalam masyarakat itu mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis. Mungkin juga berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, kesalahan dalam agama, atau mungkin juga keturunan dari keluarga yang terhormat. Bahkan pada zaman kuno dulu, seorang ahli filsafat dari Yunani yang kenamaan yaitu Aristoteles pernah mengatakan bahwa di dalam tiap-tiap negara terdapat 3 unsur, yaitu mereka yang kaya sekali, mereka yang melarat, dan mereka yang berada di tengah-tengahnya. Ucapan demikian itu sedikit banyaknya membuktikan bahwa di zaman itu dan diduga pada zaman-zaman sebelumnya, orang telah mengakui adanya lapisan-lapisan di dalam masyarakat yang mempunyai kedudukan bertingkat-tingkat dari bawah ke atas. Seorang sosiolog terkemuka yaitu Pitirim A. Sorokin pernah mengatakan bahwa sistem berlapis-lapis itu merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa yang memiliki sesuatu yang berharga itu dalam jumlah yang sangat banyak dianggap oleh masyarakat berkedudukan dalam lapisan atasan. Mereka yang hanya sedikit sekali atau sama sekali tidak memiliki sesuatu yang berharga tersebut dalam pandangan masyarakat mempunyai kedudukan yang rendah. Di antara lapisan yang atasan dan yang rendah itu, ada lapisan-lapisan yang jumlahnya dapat ditentukan sendiri oleh mereka yang hendak mempelajari sistem berlapis-lapis dalam masyarakat itu. Biasanya, golongan yang berada dalam lapisan atasan tidak hanya memiliki satu macam saja dari apa yang dihargai oleh masyarakat, tetapi kedudukannya yang tinggi itu bersifat kumulatif, yaitu mereka yang memiliki uang banyak, misalnya akan mudah sekali mendapatkan tanah, kekuasaan, dan mungkin juga kehormatan. Sedang mereka yang mempunyai kekuasaan besar, mudah menjadi kaya, dan mengusahakan ilmu pengetahuan. Sistem berlapis-lapis dalam masyarakat tersebut dalam sosiologi dikenal dengan istilah social stratification. Kata stratification berasal dari stratum, jamaknya strata, yang berarti lapisan. Pitirim A. Sorokin menyatakan bahwa social stratification adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat secara hierarkis. Perwujudannya adalah adanya kelas-kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Selanjutnya, menurut Sorokin, dasar dan inti lapisan-lapisan dalam masyarakat adalah tidak adanya keseimbangan dalam pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Kewajiban-kewajiban dan tanggung jawab, nilai-nilai sosial, dan pengaruhnya di antara anggota-anggota masyarakat. Bentuk-bentuk lapisan-lapisan dalam masyarakat berbeda-beda dan banyak sekali. Akan tetapi, lapisan-lapisan tersebut tetap ada, sekalipun dalam masyarakat yang kapitalistis, demokratis, komunis, dan lain sebagainya. Lapisan-lapisan masyarakat tadi mulai ada sejak manusia mengenal adanya kehidupan bersama di dalam suatu organisasi sosial. Misalnya pada masyarakat-masyarakat yang taraf kebudayaan masih sederhana, lapisan-lapisan masyarakat mula-mula didasarkan pada perbedaan seks, perbedaan antara pemimpin dengan yang dipimpin, golongan buangan atau budak dan bukan buangan atau budak, pembagian kerja, dan bahkan juga suatu pembedaan berdasarkan kekayaan. Semakin kompleks dan semakin majunya perkembangan teknologi sesuatu masyarakat, semakin kompleks pula sistem lapisan-lapisan dalam masyarakat. Pada masyarakat-masyarakat yang kecil serta sederhana, biasanya pembedaan kedudukan dan peranan bersifat minim, karena
warganya sedikit, dan orang-orang yang dianggap tinggi kedudukannya juga tak banyak macam serta jumlahnya. Di dalam masyarakat-masyarakat yang sudah kompleks, pembedaan kedudukan dan peranan juga bersifat kompleks karena banyaknya orang dan aneka warnanya ukuran yang dapat diterapkan terhadapnya. Lapisan-lapisan tersebut tidak hanya dapat dijumpai pada masyarakat-masyarakat manusia, akan tetapi juga ada pada masyarakat hewan dan tumbuh-tumbuhan. Misalnya ada golongan hewan merayap, menyusui, dan lain-lainnya. Bahkan di kalangan hewan-hewan menyusui, umpamanya kera, ada lapisan-lapisan pimpinan dan yang dipimpin. Ada pula perbedaan pekerjaan yang didasarkan pada pembedaan seks dan lain-lain. Demikian juga di kalangan dunia tumbuh-tumbuhan, dikenal adanya tumbuh-tumbuhan parasitis yang sanggup berdiri sendiri dan lain sebagainya. Akan tetapi, pembicaraan kita hanya akan dibatasi pada lapisan-lapisan yang terdapat dalam masyarakat manusia. Bentuk-bentuk konkret daripada lapisan-lapisan di dalam masyarakat tersebut tidak sedikit. Akan tetapi, secara prinsipil, bentuk-bentuk tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 3 macam kelas, yaitu yang ekonomis, politis, yang didasarkan pada jabatan-jabatan tertentu dalam masyarakat. Umumnya, ketiga bentuk pokok tadi mempunyai hubungan yang erat satu dengan lainnya, di mana terjadi saling pengaruh-mempengaruhi. Misalnya, mereka yang termasuk ke dalam suatu lapisan atas dasar ukuran politis biasanya juga merupakan orang-orang yang menduduki suatu lapisan tertentu atas dasar ekonomis. Demikian pula, mereka yang kaya biasanya menempati jabatan-jabatan yang senantiasa penting. Akan tetapi, tidak semua demikian keadaannya. Hal itu semuanya tergantung pada sistem nilai-nilai yang berlaku serta berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.